Video proyek Elmark yang siap tayang. Nah, halo teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan. Nah, izinkan kita memperkenalkan diri. Kita dari kelompok 1, nama aku Atrisa Devi dengan NIM belakang 34. Nama saya Vicky John Fadila dengan NIM belakang 43. Nama saya Fauzi Abdullah dengan NIM belakang 42. Nama saya Fadli Mulyando Sudiro dengan NIM akhir 39. Nama aku Auza dengan NIM akhir 36. Yes. Nah teman-teman, tadi di intro udah dikasih lihat nih alat yang kita buat. Nah gimana sih cara buatnya, terus itu alatnya buat apa? Bakalan kita cari tahu di setelah ini. Nah, berikut cara pembuatan motor DC sederhana. Pertama-tama, siapkan alat dan komponen yang dibutuhkan. Alat dan komponen yang dibutuhkan itu terdiri dari styrofoam untuk media alas motor sederhananya, kawat tembaga, lakban kertas, baterai ukuran DR20, magnet, tang potong, dan cutter. Nah, selanjutnya, potong tembaga menjadi seukuran yang diperlukan dengan tang potong. Kemudian dengan menggunakan cutter, klik email di ujung-ujung kawat tembaga hingga bersih. Setelah itu, siapkan sebuah benda silinder untuk menggulung kawat tembaga yang sudah dikerik. Pastikan ujung yang sudah dikerik tidak ikut tergulung. Simak di video ini. Jika sudah tergulung, rekatkan kumparan dengan lakban kertas seperti di video. Hampir selesai, sekarang buat media alas motor sederhananya dengan styrofoam dan kawat tembaga. Bentuk kawat tembaganya sedemikian rupa sehingga bisa menopang kumparan yang tadi telah dibuat. Pastikan bagian penyangga kumparan sudah dikerik emailnya ya. Lalu, rekatkan penyangga ke styrofoam dan masukkan kumparan ke penyangga yang sudah dibuat. Terakhir, letakkan magnet di bawah kumparan untuk melihat alatnya bekerja. Selesai! Eksperimen ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar elektromagnetisme yang dimana mencakup dua bidang, yaitu bidang magnetisasi dan elektrisasi. Eksperimen ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip elektromagnetisme. Arus listrik yang mengalir melalui kawat elektrik menghasilkan medan magnet-magnetik di sekitarnya. Interaksi antara medan magnet ini dengan magnet permanen menghasilkan gaya yang menggerakkan motor. Induksi elektromagnetik. Meskipun dalam eksperimen ini kita lebih fokus pada pembuatan medan magnet dari arus listrik, namun prinsip induksi elektromagnetik juga berperan. Saat kawat berputar dalam medan magnet, sebenarnya terjadi perubahan fluks magnetik yang menginduksi arus listrik kecil di dalam kawat. Arus induksi ini, meskipun kecil, namun turut berkontribusi pada gaya gerak motor. Konversi energi. Eksperimen ini juga menunjukkan prinsip dasar konversi energi. Energi listrik dari baterai diubah menjadi energi gerak atau kinetik pada motor. Proses konversi energi ini terjadi melalui mekanisme interaksi antara medan magnet. Jadi langsung dijelasin aja ya. Jadi pertama tuh, dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 10 nanocoulomb dan 20 nanocoulomb diletakkan berada di Z 1,1,3 dan G 2,1,3 jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa atau epsilon R sama dengan 1, dan kondisi satu lagi jika muatan di material elektrik epsilon R sama dengan 4, tentukan gaya listrik yang terjadi pada key yang ditempelkan di titik Z. Pertama kita jawab, cari arah vektornya dulu, kita sebut R, karena observasinya adalah Z, maka 1 kurang 2 AX, ini AX, lalu 1 kurang 1 arah AY, dan 3 kurang 3 hasilnya AZ. Hasilnya adalah min AX. Lalu kita masuk ke si R-nya yang di ini kan. Lalu sama seperti tadi, karena hasilnya adalah min 1 dikuadratkan adalah 1, maka akar 1 adalah 1. Kita masukkan dengan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, maka min AX dibagi 1. Lalu ya jawabannya min AX arah vektor X kita bagi 2, ada epsilon R sama dengan 1 dan epsilon R sama dengan 4. Kita menggunakan rumus yang cari gayanya, berarti F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat kali AR. Q1 nya adalah 10 nano,
Q2-nya adalah 10 nano, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, atau rumus aslinya adalah yang sudah disederhanakan adalah 9 kali 10 pangkat 9 per epsilon R. Maka epsilon R-nya adalah 1, berarti kita masukkan ke rumus 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 9 kali 20 kali 10 pangkat min 9. Ini dari mana? Karena nano. Nano itu adalah 10 pangkat min 9 per 1 kuadrat. 1 kuadratnya adalah si R ini. Lalu dapat dikali min AX, hasilnya adalah min 1,8 kali 10 pangkat min 6 AX Newton, atau min 1,8 mikro AX Newton. Jika epsilon R-nya sama dengan 4, maka K sama dengan 9 kali 9 per 4-nya doang ini. Hasilnya adalah min 4,5 kali 10 pangkat min 7 AX ya ini. Lupa. Atau atau dimikrokan jadi min 0,45 AX mikronewton. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah dua buah muatan listrik masing-masing sebesar Q1 10 mikrokolom ditempatkan di titik X 231 dan Q2 sama dengan 30 mikrokolom ditempatkan di B-131. Kedua buah muatan listrik ditempatkan di sebuah larutan dengan epsilon R sama dengan 4. Tentukan vektor medan listrik dan kerapatan flux listrik di observasi titik 0,0. Karena di titik 0,0 maka satu-satu ya antara A sama B. Pertama itu A, di RB-nya dulu sama titiknya observasinya 0, berarti yang tadinya min 1, 3, 1 jadi seperti ini. Hasilnya adalah AX min 3 AY min AZ. Lalu kita cari yang akarnya sama konstantanya aja, langsung ambil biar lebih cepat. Hasilnya akar 11, lalu ARB-nya berarti masukin ke rumus, hasilnya adalah ini. Lalu masukkan dengan rumus EB-nya KI berarti per RB kuadrat kali arah vektor ARB. Masukkan epsilon R-nya adalah 4, maka masukkan dengan rumus, dan di sini adalah nanti akan dikali keongkan satu-satu per satu, hasilnya adalah ini. Ini adalah untuk EB. Lalu kita yang cari EA-nya. Pertama cari RA sama RB-nya dulu. Karena observasinya ada 0,0, maka ini adalah 2, 3, sama 1. Hasilnya adalah min 2 AX, min 3 AY, min AZ. Ambil konstantanya, kita akar dan kuadratkan, hasilnya adalah akar 14. Lalu kita cari ARB-nya dengan masukin rumus yang tadi sudah kita cari. Lalu hasilnya adalah ini. Lalu dengan rumus ini yang EA-nya, berarti ini. Kita cari EA-nya adalah yang sama per 4, tapi Q-nya yang saja yang berbeda. Tadi itu 30, yang ini mas 10. Sama nanti jika sudah dapat dikalikan yang 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6 per 4 ini per akar 14 kuadrat atau 14. Hasilnya adalah ini. Lalu kita kali keongkan, hasilnya adalah ini. Jangan lupa ini ada K-nya ya, kali 10 pangkat 3. Dapatlah EB sama EA-nya. Karena kita ingin cari E, maka dijumlahkan EB dan EA. Hasilnya adalah AX min 6,838 AY min 2,279 AZ kali K-nya ya. Jangan lupa Newton kolom. Maka kita cari si D-nya atau tentukan kerapatan flux listriknya. Kan tadi itu E-nya itu adalah tentukan vektor medan listriknya. Sekarang itu cari kerapatan flux listriknya dengan cara epsilon 0 kali epsilon R kali E. Epsilon 0-nya udah tak ada dari yang diketahui, epsilon R-nya adalah 4. Masukin E-nya yang sudah kita cari tadi. Hasilnya adalah 10,035 AX min 0,242 AY min 0,081 AZ mikro Newton per kolom. Jadi segitu aja ya untuk pembahasan soalnya. Mungkin bisa dilihat lagi soalnya. Seperti ini untuk nomor 2 dan ini untuk nomor 1. Oke, terima kasih. Dalam konteks yang lebih luas, eksperimen ini mengajarkan kita tentang bagaimana listrik dan magnet saling berkaitan. Bahwa listrik dan magnet adalah dua sisi yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, motor listrik yang kita buat adalah versi sederhana dari motor-motor listrik yang digunakan dalam berbagai peralatan elektronik
dan mesin, seperti kipas,